Bernama Ziva Magnolia. Dan waktu dicomblangin ini, Ziva inilah yang mereka sepertinya nggak ngeras perjalanan cinta mereka ini tadi. Nggak diburu-buru. Netizen pun yang bareng sama mereka tuh nggak, ayo cepat nikah, ayo cepat dihalalkan. Ya mereka mendukung dan melihat ini dan masalah perbedaan di antara mereka. Saya pikir sih keduanya ini saling menjaga dan memberikan toleransi terhadap apa yang mereka miliki ini tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky Febian dan Mahalini semakin mesra, datang buka puasa bareng, didoa-doakan agar segera diberikan hidayah. Kalau dua orang beda agama tuh selalu begitu, tapi biasanya yang beda agama ini yang lama hubungannya. Nah, apakah mereka ini settingan atau beneran ya? Kita akan coba lihat. Dan kalau penyanyi sama penyanyi itu kan punya satu kesamaan, jangan-jangan mereka settingan untuk kayak kemarin loh sama dengan Anya Geraldine, ternyata kan settingan gitu loh. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Dan konon ini manajernya itu membongkar di ini podcast manajer saya, Breeze Entertainment. Kalian harus subscribe di segmen podcast di balik layar, belakang layar. Nah, kalian akan nonton di situ bahwa manajernya ini spill bahwa akan ada sesuatu yang besar di bulan Agustus. Akankah itu pernikahan atau sesuatu yang menuju ke sana? Kita lihat menggunakan kartu saya. Duduk manis, kita akan mulai sekarang juga. Kita akan tahu bahwa mereka berdua ini diawali dengan dijodohkan. Dan awalnya mereka ini nggak punya perasaan satu dan yang lainnya. Mereka mungkin hanya mengagumi sesama artis pendatang baru. Salah satunya ini dari pencarian bakat. Satunya lagi ternyata meniti karir yang nggak dompleng nama orang tuanya. Bahkan kalau menurut saya langsung kayak sejajar gitu loh. Kalau senioritas ya iyalah ya jauh. Tapi nama Kang Sule dan Rizky Febian ini sama-sama kondangnya sekarang ini. Jadi kalau saya pikir awalnya nggak ada itu. Terus kemudian ternyata ini dicomblangi oleh seorang bernama Ziva Magnolia. Dan waktu dicomblangin ini, Ziva inilah yang memutuskan untuk, jadi dia ini sepertinya nggak bilang yang sesungguhnya. Jadi Iki dapat salam dari Lini. Nah, ngomong ke Lini dapat salam dari Rizky Febian. Padahal nggak ada yang nitip salam. Dan akhirnya mereka berdua saling merespon. Terus ya ketemu-ketemuan, jalan bareng, dan terjadilah apa yang diinginkan. Sehingga akankah sesuatu yang diawali dengan hal seperti ini akan berlangsung lama hingga nanti? Coba siapa yang kalian semua memulai hubungan kalian seperti ini, tulis di bawah ini. Dan siapa yang juga bertanya-tanya kira-kira siapa yang akan jadi pasangannya nanti, hubungi nomor di bawah ini, saya akan bukakan kartunya. Dan kita akan langsung lihat di sini. Ternyata nggak pakai lama, ini semua terjadi sangat cepat. Rasa cocok karena circle antara Rizky Febian dan Mahalini ini sama. Mungkin ya teman-teman Rizky Febian yang di Bali itu ternyata temannya Mahalini juga. Mereka itu dengan cepat bareng dan akhirnya ya mereka memiliki hubungan spesial hingga saat ini dan sudah datang ke keluarga loh. Ini kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin saja kalau nggak ada beda agama ini akan mungkin lebih dibandingkan kemarin Billy Syahputra. Tapi Billy Syahputra kan settingan ya kemarin ya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan kalau ditanya di sini, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah settingan atau tidak? Enggak. Ternyata manajernya bilang ini bucin beneran. Dan itu semua terjadi karena dua orang ini memiliki karakter yang mungkin hampir sama. Terutama Rizky Febian di sini ini sama-sama sederhana, apa adanya. Dan kalau dilihat di sini dikatakan juga bahwa Rizky Febian ini anak rumahan, nggak suka main. Ya dia taunya berkarya dan bergaul ya cuma dengan teman-teman yang ada di sekitar dia itu, dan hanya itu saja. Dan orangnya ramah juga. Dia seseorang yang menghormati orang yang lainnya. Sehingga kalau menurut saya sih ini cocok. Karakternya itu kayak ya
kalau kemarin sama Anya itu kan kayak beda gitu. Ya memang bertolak belakang saya pikir ya. Dan mereka sepertinya menemukan kenyamanan karena sama-sama family person, menemukan bagaimana kesabaran keluarga itu bisa memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan mereka. Dan mereka sepertinya nggak ngeras perjalanan cinta mereka ini tadi. Nggak diburu-buru. Netizen pun yang bareng sama mereka tuh nggak, ayo cepat nikah, ayo cepat dihalalkan. Ya mereka mendukung. Dan melihat ini, saya melihat bahwa mereka berdua saat ini itu lebih fokus di karir mereka, belum mulai hijrah atau memikirkan tentang nanti kedepannya akan seperti apa. Makanya mereka mungkin sekarang ini masih ya penjajakan, saling yang dicari itu kesamaannya, gak fokus ke perbedaan dulu. Dan sebaiknya harus seperti ini. Toh juga nanti kalau ternyata perbedaannya nggak bisa disatukan, mereka akan bisa tetap hidup bersama sebagai sepasang sahabat. Tapi ini yang terjadi dan kayaknya mereka berdua masih sangat dalam satu fase kebucinan yang sangat-sangat di sini. Kenapa mereka seperti itu tadi? Kalau menurut saya mereka ini ingin membahagiakan fans-fans dan pengikut mereka. Seperti kita ketahui dua-duanya penyanyi yang berbakat, mereka ingin melakukan sesuatu dan apakah proyek yang berhubungan dengan ini? Iya mungkin, tapi yuk kita akan lihat nanti. Tapi saya pikir mereka saat ini fokusnya itu belum ke arah pernikahan, untuk mereka bareng ke depannya berjanji setia. Jadi ya yang berharap Agustus ini kayaknya kecepatan. Dan kalau memang seperti itu, apa yang akan dilakukan? Saya pikir sih mereka akan menggabungkan seni tarik suara dan seni peran. Nah apa itu? Nanti daripada saya ngomong, Iki terus kemudian akan nge-DM saya bilang kalau aduh kok dibongkar seperti itu, tapi mendingan jangan. Saya hanya katakan sepertinya ini seni tarik suara berhubungan dengan seni peran. Dan kita akan lihat nanti di Agustus nanti. Dan masalah perbedaan di antara mereka. Saya pikir sih keduanya ini saling menjaga dan memberikan toleransi terhadap apa yang mereka miliki ini tadi. Nggak ingin memaksakan suatu hal, ya tapi kalau mungkin dibuat gini kayak buka puasa bareng, mungkin nanti dikerudungin atau apa, itu sesuatu yang mungkin saja akan terjadi. Tapi untuk hal yang lebih jauh lagi, mereka sepertinya saling menghormati keyakinan masing-masing dan nggak ingin memaksakan. Terutama saat ya mereka jalan ini baru beberapa saat dan kita harus nunggu. Kalau tahun ini nanti akan bisa dilewati, nah mungkin tahun berikutnya akan lebih serius lagi. Tapi apakah mungkin karena ada kemungkinan Mahalini ini diincar juga dengan pria yang lainnya juga. Maka kita akan jadi saksi bahwa masih banyak hal yang harus diungkap di sini. Masih banyak hal yang mereka berdua ini mungkin nggak pilih untuk perbedaan ya mungkin di antara mereka berdua ini nggak pilih untuk dimunculkan dulu. Mereka masih work out terhadap banyak kesamaan di antara mereka berdua dan harapannya ini akan membawa ke hubungan yang lebih baik lagi di kebelakangnya nanti, di kedepannya nanti. Dan doakan saja mereka berdua akan entah bagaimana akan menemukan kebersamaan terus bersama karena ini kayaknya cocok banget mereka berdua. Dan kalau dilihat dari bagaimana mereka datang dari keluarga yang syarat dengan kedekatan bersama dengan family, ini satu hal yang keluarga Kang Sule ini Sunda banget, keluarga Mahalini ini kan Bali ya. Jadi kalau menurut saya kalau mereka bisa bareng ini seharusnya akan jadi satu hal yang sangat luar biasa nantinya. Tapi apakah kalian akan bersatu dengan kekasih hati kalian atau gebetan kalian? Untuk tahu itu silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartunya dan sesegera mungkin untuk membongkar masa depan kalian. Apakah sesuai dengan keinginan kalian atau ternyata harus agak di-adjust dari apa yang diharapkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.